Sayyidina Abi Zarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau disebut dengan Abi Zar, berarti dia Abi Zar Al-Ghifari. Ghifari dengan tasydid Al-Ghifari. Al-Ghifari, nama aslinya Jundub bin Junadah. Ini sudah sering kita membahas. Beliau ini salah seorang tokoh daripada kabilah, tokoh suku, dan disebut dengan suku Bani Ghifar. Beliau ni orangnya yang keras, tapi lunak juga hatinya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam karena diutus adiknya diutus ke Madinah, ke kota Makkah, ingin mempelajari betul nak Muhammad tu seperti yang disebut oleh fulan ini. Jadi kampungnya itu penyamun isi semua, pencuri isi kampung itu semua. Pokoknya siapa yang lewat di kampung itu tuh pasti kena barangnya, dicuri. Cuman orang-orang Bani Ghifar ini bagus pula. Dia mencuri itu sesuatu yang tidak ada pada dirinya, yang belum ia miliki, itu yang ia curi. Kalau sudah dia miliki, dia curi. Jadi umpamanya di rumahnya lah punya periuk, itu periuk tadi tak diambilnya. Macam tu juga ni. Ya, lebih elok lah pada pencilok dia ada di awak gitu ya. Kalau di kita lah ada je cuma nyobok je. Jadi pencuri di kita ni bukan untuk kebutuhan dia, tapi memang untuk mencari kayu pula dari harta curi gitu. Kalau di Bani Ghifar ni tak. Jadi kalau dia punya gandum, maka gandum orang tak dia curi lagi sampai nanti habis gandum dia. Habis gandum dia baru dicuri lagi gandum orang. Begitu daripada suku Bani Ghifar. Makanya setiap pedagang itu ya nasib-nasiban lah. Jalan lain tak ada lagi ke kota Makkah, jalan cuman lewat Bani Ghifar. Jadi nasib-nasiban lah, mana yang nasibnya baik ya tidak dicuri barangnya. Mana ketika itu sedang parah betul orang-orang Bani Ghifar, ya kena ambillah barangnya. Jadi setiap pedagang yang nak berdagang ke kota Makkah itu di stop oleh Bani Ghifar. Di stop Bani Ghifar, diperiksa apanya, kemahnya, tendanya itu, tandunya itu diperiksa. Yang dari di atas onta tadi, onta turun, onta duduk, diperiksa satu-satu. Mana mereka, ada mereka yang tak punya gandum, dia ambil gandum. Ada mereka yang tak punya aish, dia ambil aish. Tak punya, pokoknya yang mereka tak miliki. Setelah itu silakanlah bawa, begitu. Jadi ada seorang pemuda yang tak membawa apa-apa. Jadi ditanya oleh Abi Zar, mana jualanmu, mana yang akan engkau jual nanti di Makkah? Kata pemuda ini, aku ke kota Makkah bukan untuk lil bai' washtari. Aku bukan untuk nak berjual beli. Jadi engkau ke Makkah untuk apa? Aku nak berjumpa dengan seorang yang saleh, orangnya bagus, orangnya baik. Aku telah mendengar ceritanya. Orangnya penuh dengan kedamaian, orangnya sangat menggembirakan, dan orang disebutlah seluruh akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal pemuda ni belum berjumpa dengan Rasulullah. Pemuda itu siapa? Siapa nama orang yang akan engkau jumpai itu? Namanya Muhammad. Dia ada di kota Makkah. Jadi si Jundub bin Junadah, Abi Zar Al-Ghifari ini punya adik. Jadi kata Abi Zar kepada adiknya, engkau temani si fulan ni. Betul nak dia ke kota Makkah berjumpa dengan Muhammad itu atau tidak? Coba engkau temani. Siapa dia Muhammad yang dia maksud ini? Kok kita tak dengar kita orang yang lewat di sini pergi ke Makkah tu untuk berjumpa Muhammad saja? Pasti untuk pergi berdagang. Coba engkau tanya betul. Engkau selidiki. Baik. Pergilah adiknya Jundub bin Junadah ini menemani pemuda yang berangkat ke kota Makkah untuk berjumpa dengan Sayyiduna Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke kota Makkah, orang-orang ini, pedagang ini, pemuda ini dengan adiknya Abi Zar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, mencari Rasulullah. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana dicari baginda Rasulullah? Dulu kan belum boleh jahar, Islam dalam keadaan jahar belum boleh. Dicari, dapat ternyata masuk Islam langsung adiknya Abi Zar Al-Ghifari, karena betul informasi yang disampaikan oleh pemuda yang berangkat ke kota Mekah ini itu betul semua. Nabi Muhammad melihat wajahnya hilang kegalauan kita, penuh dengan sopan santun, penuh dengan
dengan kedamaian, menengok akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, ya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita melihat wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri rezeki kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di dalam surga. Ya Rabbana mujibas sa'ilina ya Rabbal alamin. Jadi para sahabat banyak, ada yang berkelahi, ada yang cekcok rumah tangga, ada yang sedang terlilit hutang, ada yang banyak masalah. Wajaha kayas'ad, menengok baginda Rasulullah hilang masalah itu. Banyak masalah datang ke Rasulullah, selesai. Ada saja solusi yang diberikan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nurun 'ala nur. Maka banyak para sahabat, wajar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam galau ketika Nabi sudah meninggal dunia, karena cahaya itu tak nampak lagi di Madinah. Yang biasanya yang kita pandang dalam setiap hari, setiap malam duduk di majlis itu ada baginda Rasulullah, dan ternyata orang yang dipandang itu pun sudah tidak ada lagi. Jadi ketika sampai di kota Mekah, masuk Islam, balik pedagang ini, adiknya lebih dahulu, pemuda ini adiknya lebih dahulu balik ke Bani Ghifar. Bani Ghifar yang memang isi kampung tu pencuri semuanya, penyamun. Ya memang ada, memang di sebagian wilayah itu kalau lewat kita daerah situ tu pasti aja barang ada yang hilang itu. Itu ada, daerahnya ada. Ya mungkin di kita ada istilahnya apa namanya itu, bajing loncat apa namanya itu. Pokoknya kalau setiap lewat di situ tu pasti barang hilang. Itu bukan di kita di Indonesia saja, di Arab pun ada. Dan itu diingatkan betul itu, kalau kalian lewat situ tu jangan malam hari. Kami masih ingat itu waktu pergi ke Saidi Mesir berbatasan dengan Sudan, itu masyaikh ingatkan. Kami ke Saidi itu karena ada makamnya Imam Abi Hasan Asyadzili di Humaisarah namanya. Itu tak ada pemukiman. Menjelang itu tu ramai pemukiman, tapi di situ tidak ada lagi pemukiman. Jadi kata Syekh, kalau ingin lewat kampung tu jangan malam hari, lewatlah di kampung daerah sebelum itu di siang hari. Ya karena memang sama Bani Ghifar itu banyak penyamun-penyamun yang lihai. Balik adiknya ke Bani Ghifar, disampaikanlah kepada Jundub bin Junadah. Jadi kata Jundub bin Junadah, bagaimana? Dek, yang kamu lihat betul nak Muhammad itu? Bang, kata adiknya, apa yang dikatakan pemuda itu melebihi daripada sesungguhnya. Jadi belum ada apa-apanya yang dikatakan pemuda itu tentang Muhammad. Kalau abang ingin berjumpa dengan Muhammad, tengok sajalah Muhammad tu bang, pasti lebih daripada yang disebut oleh pemuda itu. Penasaran. Makanya Abi Dzar Al-Ghifari ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Tapi seketika masuk Islam setianya Masya Allah. Sampai Nabi hijrah ke Madinah pun dia tinggalkan kampungnya, dia berangkat hijrah. Padahal kampungnya sudah banyak Muslim, tapi karena saking mahabbah cinta kepada Rasulullah ini, jadi berangkatlah Abi Dzar Al-Ghifari, diambil kendaraan kuda yang berangkat. Makkah itu ada satu pintu saja dulu. Dulu satu pintu saja. Jadi orang masuk keluar lewat pintu itu. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah diboikot makanan. Itu memang tak ada dapat apa-apa lagi. Kan keluarga Nabi Muhammad, keluarga Banu Abdul Muttalib, tak boleh berjual beli dengan dia. Jadi Nabi pernah 3,5 tahun tak makan gandum, Pak. Tak makan nasi, tak makan roti 3,5 tahun. Apa yang dimakan Rasulullah? Minan nabat. Ya apa yang tumbuh di daerah dia saja. Apa yang tumbuh-tumbuhan yang ada. Kadang kalau ada orang yang mengambilkan, yang diam-diam pandai mengantar, diantarnya. Ya, kalau daging ya kambing yang kita makan, yang kita miliki saja, itu yang kita sembelih, kita masak. 3,5 tahun. Parahnya orang-orang kafir Quraisy bejatnya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas ketika Abi Dzar Al-Ghifari nak masuk gerbang kota Mekah, langsunglah nampak Sayyidina Ali yang masih kecil ketika itu. Langsung Sayyidina Ali teriak. Kata Sayyidina Ali, Banil Ghifar jai, Banil Ghifar jai, hey, orang-orang Bani Ghifar datang, oi, kata dia. Orang-orang menciluk datang. Begitulah bahasanya. Orang-orang penciluk datang, hati-hati barang-barang, hati-hati, barang kita hati-hati, kata Ali bin Abi Talib. Tersinggung Abi Dzar Al-Ghifari. Ini diceritakan Abi Dzar Al-Ghifari ketersinggungan itu setelah masuk Islam. Ya, berceritalah setelah masuk Islam, dan tersinggung potang tu duk saya nunggu kahai. Ya, cerita apalah setelah masuk Islam. Jadi kata Abi Dzar, "Hei, fulan,
hai syabab, hai anak, aku datang ke sini bukan untuk mencuri, tapi aku datang ke sini untuk berjumpa dengan Muhammad. Mana Muhammad? Tunjukkan aku di mana dia Muhammad. Kata Sayyidina Ali, ini betul nak orang ni mencari Nabi Muhammad ni? Jangan-jangan orang ni untuk nak membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia kalau orang suku-suku pedalaman tu ada ciri-ciri khas dia. Kalau masuk kampung nampak kita, oh ini suku tu. Kalau di Sudan nampak betul itu. Ada yang pakai sorbannya. Kalau sorbannya itu ada nonjol ke atas sedikit tu dari daerah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari daerah Jazirah. Jazirah 4 jam 5 jam lah. Kalau ada sorbannya yang agak rapi sedikit tu dari Khartoum biasanya. Tapi kalau ada yang asal-asalan saja tak ada peci di dalam, itu biasanya dari Madani. Tu orang kalau kita tahu, kita nampak, oh ni orang ni dari Madani ni, oh orang ni dari Jazirah ni, oh orang ni dari Khartoum ni. Jadi ada ciri-ciri tanda mereka. Tanda mereka ada, ciri-ciri khas mereka, pendatang dari luar masuk ke dalam nampak. Jadi ketika berjumpa dengan Rasulullah, langsunglah Abi Zar mengatakan, ana Jundub bin Junadah. Kata Abi Zar Al-Ghifari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu saja Nabi menjawab marhaban, selamat datang. Cuman bahasa itu yang diucapkan Rasulullah, langsung Abi Zar Al-Ghifari tersungkur menangis karena melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah yatala'la an-nar, yatala'la an-nur. Yatala'la an-nur tu memang penuh dengan cahaya. Orang ahli maksiat menengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang bagaimana ia ingat maksiat yang pernah ia lakukan kemudian ia menyesal. Makanya orang ahli maksiat kalau menengok wajahnya Rasulullah itu langsung taubat. Abu Jahal, Abu Lahab, kenapa tidak Ustaz? Itu memang sudah ditakdirkan Allah tidak akan pernah lunak hatinya menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya orang-orang kafir itu ketakutan daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan sampai Muhammad ini mensyiarkan Islam terang-terangan. Karena kalau Nabi berdakwah seperti ini, orang-orang kafir mendengarnya itu langsung beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah karismatik dan wibawa serta haibah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan, kata Nabi, la tu'lan, jangan engkau disyahadatkan oleh Nabi SAW. Setelah disyahadatkan, kata Nabi, jangan engkau umumkan keislamanmu di kota Mekah. Kalau engkau ingin menyampaikan keislamanmu, sampaikanlah di kampungmu. Ajaklah orang Islam di kampungmu, jangan di kota Mekah. Karena bahaya apa? Bahaya di kota Mekah. Mengajak orang masuk Islam di kota Mekah ketika itu bahaya. Dibunuh. Abdurrahman bin Auf dipotong telinganya. Siapa? Sudah banyak yang dibunuh. Umumkan saja di kampungmu. Tapi karena Abi Zar Al-Ghifari ini saking gembira, bahagia, pas keluar rumah Nabi langsung disebutkan, Ana Muslim, saya Islam, saya Islam. Marahlah orang kafir Quraisy. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, ikat dia, seret dia, dan bunuh dia. Akhirnya diikat, ditangkap Abi Zar Al-Ghifari, diseret Abi Zar Al-Ghifari, dan Abi Zar Al-Ghifari akan dibunuh. Maka datanglah paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Abbas itulah yang menyelamatkan. Kata Abbas, waihak, kata Abbas, celaka kalian ya Quraisy, kata Abbas. Ini tokoh kabilah suku Bani Ghifar. Kalau dia mati, terbayang tak kalian berapa ribu orang Bani Ghifar akan turun menyerang kita kota Mekah. Mereka ahli berkelahi, penyamun, orang yang hebat memanah. Lepaskan, kata Abbas kepada orang-orang kafir Quraisy yang menganiaya Abi Zar Al-Ghifari. Akhirnya Abi Zar Al-Ghifari dibebaskan dan berdakwah di kampungnya. Cukup dengan waktu 4 hari saja, hampir seluruh penduduk kampung Bani Ghifar menganut Islam. Itu dia. Jadi cara dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil tokohnya dulu. Tokohnya setelah masuk Islam, kemudian orang lain masuk Islam. Jadi kemudian Nabi SAW dia berdakwah dengan dakwahnya, banyak mengajak orang masuk Islam. Dapat info lah Abi Zar Al-Ghifari, Nabi hijrah ke Madinah. Abi Zar pun ikut hijrah ke Madinah. Ditinggalkan kampungnya, ikut hijrah ke Madinah. Memang
tidak ada tempat tinggal yang paling nyaman selain daripada bertetangga dengan Rasulullah. Tidak ada salat yang paling nikmat selain daripada imamnya Rasulullah. Tidak ada majlis yang paling mulia selain daripada majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat banyak yang meninggalkan kampungnya pergi ke Madinah untuk berhijrah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.